Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan dan kajian hadis kita. Salawat berikan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mendapatkan keberkahan dan bisa mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Allahumma amin. Teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Al-Wafi, Syarhul Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, punya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Kita akan melanjutkan hadis ke-13. Kita lanjut saja, langsung kita masuk kepada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Kitabil Wafi, Syarhul Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, li Dr. Mustafa Dib Al-Bugha wa Dr. Muhyiddin Mistu wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-Hadis As-Salis Ashar, hadis ke-13, Akhuwatul Iman wal Islam, yaitu cinta kepada saudara yang seiman kemudian dan seagama. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab iman, babnya minal iman ayyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu keimanan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, pada hadis nomor 13. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab iman, bab ad-dalil ala min khisalil iman ayyuhibbu li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tanda untuk mencintai saudara yang seiman, yaitu bagian dari keimanan adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Hadis di nomor 45. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i pada kitab iman, babnya alamatul iman, tanda keimanan, di nomor hadis 115 di jilid ke-8. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi pada bab sifatul qiyamah, yaitu sifat dari hari kiamat, bab walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, yaitu bab tentang ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, tentang hari kiamat, pembahasan hari kiamat, di nomor 2517. Dan terakhir diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Muqaddimahnya nomor 167. Nah, pembahasan hadis ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dikutip oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Ada 4 hadis yang penting yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya, dan 4 hadis ini merupakan poin pembahasan dalam pembahasan kitab tersebut. Yang pertama, hadis tentang qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi yang mengatakan atau sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yaitu
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengatakan tidak mengatakan sesuatu melainkan mengatakan sesuatu yang baik atau diam. Yang kedua, hadis tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sebaik-baik seorang muslim itu, orang Islam, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la taghdab, jangan marah. Nah, dilarang untuk marah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, terakhir, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini 4 poin, 4 hadis terpenting cakupan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, pembahasan hadis ini banyak sekali poin yang bisa kita petik dalam pembahasan fikih hadisnya. Yang pertama adalah tamassukul mujtama' al-muslim wal mahabbah wal waddu fihi, yaitu kita diajarkan supaya untuk berpegang, supaya memakmurkan masyarakat, kemudian memberikan kedamaian kepada masyarakat, memberikan kecintaan di tengah-tengah masyarakat. Karena cinta yang kita berikan, cinta yang kita sampaikan, atau cinta yang kita rasakan kepada saudara-saudara kita yang seiman, kepada saudara-saudara kita yang seagama, merupakan satu bentuk keimanan yang ada pada diri kita. Nah, bahkan bentuk cinta sesama manusia, seperti kita mencintai diri kita sendiri, itu merupakan bentuk keimanan walaupun saudara yang kita cintai belum berada dalam keimanan bersama kita. Dengan syarat kita mencintai saudara kita yang non-muslim agar keinginan kita atau kita mendoakan saudara kita agar dia bisa berada bersama kita dalam satu keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah bagian dari kesempurnaan iman adalah mencintai saudara kita yang seiman dan seagama. Nah, ini merupakan bentuk iktikat yang ada pada diri manusia yang seharusnya ditanamkan pada diri manusia agar terjalin hubungan yang baik, muamalah ma'annas, hubungan sosial, sehingga ketika sudah ada cinta, sudah ada rasa perhatian, maka tidak akan ada kebencian, tidak akan ada kedengkian sesama muslim, bahkan sesama manusia. Nah, ini menjadi titik tolak bagaimana umat manusia bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa ada keburukan sedikit pun. Kemudian, yang menjadi ada beberapa poin yang bisa kita petik tentang di sini akan saya bacakan bagaimana kutipan dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mistu tentang bagaimana bentuk kecintaan kepada saudara kita. Yang pertama, wa mimma yuhaqqiqu hadzal kamal fi nafsil muslim, bentuk kesempurnaan kecintaan atau keimanan kepada saudaranya, yaitu pertama, ayyuhibba li ghairihi minal khair al-mubah wa fi'lut ta'at ma yuhibbuhu li nafsihi, yaitu dia mencintai saudaranya, mencintai orang lain, kemudian untuk melakukan perbuatan kebaikan, kemudian mencintai saudaranya agar saudaranya bisa melakukan ketaatan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk cinta kepada saudara, cinta kepada saudara kita, cinta kepada orang yang seiman kepada kita, cinta kepada kerabat kita, yaitu semakin cinta kita memperhatikan, kita memberikan kepada mereka agar mereka semakin meningkat ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dapat untuk melakukan
melakukan segala bentuk kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, itu poin yang pertama. Sebagaimana di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman, tentang keutamaan iman yang paling baik itu seperti apa. Rasulullah bersabda, faqala an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Iman yang paling baik itu, afdalul iman adalah engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Dan engkau mencintai atau engkau membenci mereka sebagaimana engkau membenci perilaku yang ada pada dirimu sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan bentuk kecintaan kepada saudara kita adalah dengan cara ayyajtahida fi islahi akhihil muslim. Bisa atau berusaha untuk memperbaiki, untuk menasehati saudara kita yang berbuat kesalahan. Idza ra'a minhu taqsiran fi wajibihi au nuqsan fi dinihi. Ketika saudara kita melakukan kesalahan dalam perkara agama, kemudian melakukan kekeliruan, di sini ada kewajiban kita sebagai saudara seiman untuk mengingatkan. Mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau dalam surah An-Nahl itu disebutkan, yaitu menyampaikan kebaikan kepada saudara kita dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah, kemudian mau'izah hasanah, yaitu dengan cara nasihat yang baik, kemudian cerita, memberikan nasihat supaya mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan membantah dengan cara yang baik, yang paling baik, karena di sana disebutkan billati hiya ahsan. Bantahlah, berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka yang terlambat atau yang kurang untuk melakukan kebaikan, kewajiban dalam agama dengan cara yang paling baik. Nah, di sana ada kata-kata ahsan, yang paling baik, agar dia tidak merasa sakit hati atau yang lainnya. Yang ketiga adalah ayyubadira ila insafi akhihil muslim min nafsihi wa yuaddi ilaihi huquqihi kama yuhibbu wa huwa yantasifa li nafsihi min ghairihi wa yahsulu ala haqqihi minhu, yaitu memberikan kepada saudara kita, mengingatkan kepada saudara kita agar dia tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim itu seperti apa. Dia jangan sampai dia lupa, atau ketika saudara muslim kita lupa atas kewajiban dia sebagai seorang muslim, melakukan kewajiban untuk cinta kepada saudara yang lain, untuk perhatian kepada saudara yang lain, atau kepada orang yang kaya, perhatian kepada orang yang miskin, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu apabila dia mampu, orang yang berilmu memberikan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui dalam hal apapun, memberikan senyuman kepada orang yang sedang bersedih. Nah, atau yang paling penting, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan perintah kewajiban Allah dari 5 rukun Islam. Nah, ini merupakan bentuk bagaimana kita bisa menjalani 3 hal cinta kepada saudara kita yang seiman dan 1 keyakinan. Bahkan ketika tidak 1 keyakinan pun, cinta kepada saudara kita yang non-muslim, ada rasa ingin memberikan petunjuk agar dia bisa berada dalam 1 keimanan bersama kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang berikutnya adalah bentuk kesempurnaan keimanan seorang muslim itu, an la yaqtasira fi hubbil khair li ghairihi wa bughdusy syarr lahu 'alal muslim fahasab. Jadi bentuk bagaimana kesempurnaan keimanan
tidak hanya mencintai saudara kita yang seiman, kemudian kita tidak menginginkan dia berperilaku buruk, bukan hanya itu, akan tetapi yuhibbu dzalika li ghairil muslim aidon. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, begitu juga cinta kita kepada orang yang belum Islam. Nah, kemudian menginginkan supaya dia berada dalam satu keimanan bersama kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wa ahabbu linnasi ma yuhibbu li nafsik takun musliman. Nah, sebaik-baik atau habbu linnasi, sebaik-baik kecintaan kepada manusia, ma tuhibbu li nafsik, engkau cinta kepada diri engkau sendiri, kemudian agar dia menjadi seorang muslim. Bagaimana Islam mengajarkan keindahan, mengajarkan kedamaian, kebaikan untuk kita dan untuk saudara kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita diajarkan dari hadis ini, diajarkan untuk saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, dan ini adalah bagian dari kesempurnaan keimanan. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26 disebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan agar berada dalam ketaatan, bukan bersaing dalam arti jelek, kita berada pada tingkat yang atas, saudara-saudara kita yang lain berada pada tingkat yang bawah, bukan seperti itu. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan, kita bersama-sama mengajak saudara kita agar bisa melakukan kewajiban, kemudian memberikan hak-hak mereka. Jika hak-hak orang yang belum mampu, diberikan haknya. Bagi yang mereka memiliki kelebihan rezeki, untuk mensedekahkan atau memberikan nafkahnya kepada orang yang belum mampu, agar dunia ini menjadi tentram, dunia ini menjadi damai, dan dunia ini bisa menjadi seimbang. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, sebelum terakhir ada pembahasan tentang al-mujtama al-fadil samratun min samaratil iman. Jadi bentuk dari masyarakat yang baik, buahnya adalah adanya keimanan di dalam masyarakat tersebut. Masyarakat akan berada dalam keimanan. Nah, bukan berarti adanya masyarakat yang baik, justru keimanan masyarakat tersebut akan menurun. Ini justru keliru. Nah, ketika masyarakat muslim bisa menjadikan masyarakat itu damai, ada sesuatu kebaikan yang ada pada masyarakat tersebut, ada kebiasaan yang baik yang mereka tanamkan pada diri mereka, kemudian menular kepada saudara-saudara yang lain karena ada kecintaan tadi. Nah, bentuk cinta agar saudara-saudaranya bisa berada dalam ketaatan, jalur yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sanalah akan muncul keimanan, cinta kepada dirinya, cinta kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak ingin saudaranya terjerumus dalam keburukan. Dia tidak ingin saudaranya terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Kemudian justru dia menginginkan saudaranya melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, perhatian kepada orang yang tidak mampu, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan, menjalankan kehidupan, selalu merasakan ketentraman, ketenangan, tidak memiliki masalah. Walaupun ketika ada masalah dapat diselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Dan terakhir, pembahasan yang berikutnya adalah al-mujtama' ghairul imani mujtama' ananiyun bi ghaidin. Baghidun maksudnya di sini. Masyarakat yang tidak beriman, adanya masyarakat yang tidak atau keimanannya menurun,
itu menunjukkan bahwasanya masyarakat tersebut ditimbulkan karena adanya sifat ananiyun, ada sifat yang egois. Nah, egois pada diri sendiri, tidak mau perhatian kepada saudaranya, tidak tidak memiliki respon positif kepada saudaranya, tidak ada rasa respect, tidak ada rasa empati ketika melihat saudaranya yang tidak mampu. Nah, ketika saudaranya ingin meminta bantuan tidak mau menolongnya. Nah, ini adalah bentuk dari sikap egoisme yang tinggi. Nah, inilah yang akan menghilangkan rasa keimanan dalam tubuh manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan amwatun ghairu ahya in tabiq ala misli hadza al-mujtama. Qaulullah ta'ala. Nah, berhati-hatilah terhadap masyarakat yang memiliki kepribadian seperti ini, tidak mau perhatian kepada saudaranya, egoisme. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 21, orang yang seperti ini digambarkan amwatun ghairu ahya, mereka itu mati, tidak hidup sebenarnya, walaupun pada kenyataannya mereka hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, mereka tidak merasakan bagaimana Allah mengutuskan kepada wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, tidak merasakan bagaimana nabi mereka itu diutus, diberikan suatu kebaikan, tidak mau merasakan, tidak mau membagikan kepada orang lain. Nah, demikian. Jadi yang bisa kita petik dari hadis ini ada 3 poin. Yang pertama, al-hatsu ala i'tilafi qulubin nas, yaitu perintah untuk menjaga atau mencintai diri kita, agar kita bisa cinta kepada saudara kita yang lain. Kemudian wal amal ala intizami ahwalihi, melakukan perbuatan kebaikan sesuai dengan jalurnya. Wa hadza min ahammi ma ja'al Islam min ajli was'i ilaihi, dan ini merupakan tujuan Islam itu diturunkan kepada manusia. Kita memberikan keselamatan, memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang seiman dan satu keyakinan, bahkan kepada saudara-saudara kita yang belum beriman bersama kita, yaitu kecintaan kita supaya dia bisa berada pada satu keimanan bersama kita, selamat dari rasa atau keimanan yang belum berada dalam keislaman. Yang kedua adalah at-tanfir minal hasad, yaitu kita dilarang untuk bersifat dengki kepada saudara kita. Makanya bentuk kecintaan kepada saudara kita itu adalah buah dari keimanan. Kemudian hikmah yang terakhir adalah al-iman, keimanan itu kadang naik, kadang turun. Nah, naiknya keimanan dengan ketaatan, turunnya iman karena kemaksiatan. Bentuk kecintaan kita kepada saudara kita tidak hanya di hati, tetapi kita buktikan kecintaan kita dengan membantu saudara kita. Inilah bentuk keimanan yang bisa meningkat. Ketika iman menurun, maka sadarlah bahwasanya mungkin ini dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Wal iyadzu billah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jika berada dalam kemaksiatan. Semoga kita semua bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.